Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimanallah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini 28 Syawal 1446 Hijriah kita akan kembali melanjutkan kajian kita atas kitab Hilyah Thalibul Ilmi, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Bakar bin Abdullah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita telah sampai di halaman ke-35. Pembahasan ini masih berkaitan dengan adab talib ma'a syaikhihi. Pembahasan ini masih berkaitan dengan adab murid kepada gurunya. Adab murid kepada gurunya. Nah, ikhwan fillah, kaum muslimin wa muslimat rahimanallah wa iyyakum jami'an. Nuwasil dari sana, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-musannifu Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullah, berkata penulis Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullah, wala tunadihi bismihi mujarradan aw ma'a laqabihi ka qawlika ya Syekh fulan, bal qul ya Syekhi aw ya Syekhana fala tusammihi فإنه أرفع في الأدب ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. Berkata penulis Syekh Bakar bin Abdullah, beliau mengatakan wala tunadihi bismihi mujarrad. Jangan tunadi, jangan engkau panggil bismihi mujarrad. Jangan engkau panggil gurumu dengan namanya langsung. Jangan engkau panggil gurumu dengan namanya. Au ma'a laqabihi ka qaulika ya Syekhul fulan. Atau engkau panggil dengan lakopnya, atau engkau panggil dengan lakopnya. Contohnya, ya Syekh fulan, ya Syekh fulan. Nah, jadi di sini penulis menjelaskan bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak memanggil gurunya dengan namanya. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memanggil gurunya dengan namanya atau dengan lakopnya.
atau dengan laqabnya. Laqab itu apa? Laqab itu adalah laqab, gelar. Kalau kunyah itu abu atau ummu ya. Kalau laqab misalnya ya syekh, ya syekh atau ya ustadz. Tapi yang dimaksud di sini adalah disandingkan dengan namanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah disandingkan dengan namanya. Misalnya ya Ustadz Muhammad, ya Ustadz Ahmad, atau ya Syekh Ahmad, atau ya Syekh Muhammad. Nah, sekali lagi di sini penulis mengatakan bahwa jangan panggil gurumu dengan namanya. Bal qul ya syekhi atau ya syekhona. Tetapi adab yang benar adalah katakan ya syekhi. Adab yang benar adalah katakan ya syekhi, yaitu apa? Ya guru saya, ya ustazi, ya ustadz saya, ya syekhona, ya guru kami, ya ustazuna, wahai ustadz kami. Nah, ini sekali lagi, adab yang benar adalah panggil dengan ya syekhi, wahai guru kami, wahai guru saya, ya ustazi, wahai guru saya. Demikian ikhwan wa akhwati fid din, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Fala tusammihi, jangan panggil dengan namanya. Fa innahu arfa'u fil adabi, karena itu lebih tinggi, lebih baik di dalam adab. Wala tukhatibhu bita'il khitab, jangan engkau panggil dengan ta'ul khitab. Apa itu ta'ul khitab? Ini adalah terkait dengan domir. Ini berkaitan dengan domir. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ada 14. Ada 14 domir. Penulis mengatakan jangan panggil dengan orang kedua. Kan di dalam aturan bahasa ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama apa? Orang pertama ana nahnu, saya, kita. Orang kedua anta antuma, antum anti antuma, antunna, kamu, kalian. Ini orang kedua. Orang ketiga huwa huma hum, hiya huma hunna, dia. Ini orang ketiga. Nah, sekali lagi penulis mengatakan jangan panggil dengan orang kedua, yaitu apa? Anta, antuma, atau antum. Anti, antuma, antunna. Au tunadihi min bu'din min ghairi ittirari, atau engkau panggil min bu'din, atau engkau panggil dari kejauhan. Min ghairi ittirari, tanpa ada
sesuatu yang mendesak. Jangan engkau panggil dari jauh tanpa ada sesuatu yang mendesak. Ya Ustaz, dari jauh. Ya Syekh. Nah, ini bukan adab. Kata Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wanzur ma dzakarahu Allah Ta'ala min ad-dalalati 'ala al-adabi ma'a mu'allimin nasi al-khaira 'alaihi salatu wasallam fi qawlihi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da al-ayah. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah mengatakan, wanzur, dan lihatlah, ma dzakarahu Allah Ta'ala min ad-dalalati 'ala al-adabi ma'a mu'allimin nasi al-khaira. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah. 'Ala al-adabi, tentang adab, ma'a mu'allimin nasi al-khaira. Adab dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah tentang adab kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat wala taj'alu du'a rasul. Ayat di surah ini. La taj'alu du'a rasul. Ayat ke-63 dari surah Al-Furqan. Ayat ke-63 dari surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'alu, jangan kalian jadikan du'a ar-rasuli, jangan kalian jadikan seruan Nabi Muhammad, seruan Rasulullah, bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kalian jadikan seruan Nabi Muhammad seperti seruan di antara kalian. Ayat ke-63 dari surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, jangan kalian jadikan seruan Nabi Muhammad seperti seruan di antara kalian. Apa maksudnya? Maksud ayat ini adalah la taj'alu du'a ar-rasul, jangan kalian jadikan seruan Rasul. Seruan itu doa. Doa itu bisa artinya seruan, bisa artinya panggilan. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan jadikan panggilan Rasul itu sama dengan panggilan di antara kalian. Jangan jadikan panggilan Rasul sama dengan panggilan kalian. Kalau kalian memanggil teman kalian dengan namanya, maka jangan panggil Nabi Muhammad dengan namanya. Kalian harus lebih meninggikan panggilan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata ada ayatnya, ayat ke-63 dari surah Al-Furqan. Allah Ta'ala melarang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang sama
dengan panggilan yang biasa kalian gunakan di antara kalian. Kalau kalian biasa memanggil teman kalian dengan namanya langsung, maka untuk Nabi Muhammad harus lebih tinggi. Jangan panggil namanya langsung. Ya Muhammad. Nah, ini yang biasa melakukan ini adalah orang Arab Baduy. Kalau sahabat-sahabat dekat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Sa'id, Abu Ubaidah, Thalha, ini tidak memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Kecuali Aisyah. Aisyah kalau lagi marah, kalau nggak salah panggil dengan namanya, ya Muhammad. Kalau lagi kesal sedikit. Tapi kalau ya itu sedikit. Tapi kalau normal, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Zauji. Nah ini maksudnya. Ini yang dimaksud. Ayat ke-63 dari surah Al-Furqan. Ini yang dimaksud. La taj'alu du'a Rasul. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul itu sama dengan panggilan di antara kalian. Jangan. Tapi ikhwan wa fiddin, terdapat makna yang kedua. Terdapat makna yang kedua dari ayat ke-63 dari surah Al-Furqan ini. Terdapat makna yang kedua dari ayat ke-63 dari surah Al-Furqan ini. Apa itu? Makna yang kedua adalah jangan samakan seruan Rasulullah seperti seruan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika orang lain menyeru kalian untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, maka kalian memiliki pilihan untuk mentaatinya atau untuk tidak mentaatinya. Ana ulangi, kalau selain Rasulullah, kalau orang lain menyeru kalian untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, maka kalian memiliki pilihan. Memiliki pilihan untuk mentaatinya atau untuk tidak mentaatinya. Ini untuk orang lain. Tapi kalau Rasulullah SAW yang menyeru kalian, maka kalian tidak memiliki pilihan. Maka kalian tidak memiliki pilihan. Rasulullah memerintahkan untuk sholat, maka kalian tidak punya pilihan, wajib mentaati Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan zina, maka kalian tidak punya pilihan, harus meninggalkan zina. Nah, ini makna yang kedua dari ayat ke-63 dari surah Al-Furqan. Jangan la taj'alu du'a Rasul. Jangan kalian jadikan seruan Rasul sama seperti seruan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang lain yang menyeru, itu kalian punya pilihan. Dia siapa? Emang dia siapa? Bisa maksa-maksa saya. Maksudnya seperti itu. Bebas saya mau mentaatinya atau untuk tidak mentaatinya, ini pilihan untuk saya. Tapi kalau Rasulullah yang menyeru kalian, kalian tidak punya pilihan. Wajib sami'na wa ata'na. Wajib sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Apa ayatnya? Saja. La hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum.
syajara bainakum. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ke-65 dari surah An-Nisa. Ayat ke-65 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainakum. Sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim atas perkara yang kalian selisihkan. Maksudnya apa? Maksudnya wajib mentaati Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, demikian ikhwan wa fillah kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ayat ke-63 dari surah Al-Furqan ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, Makna yang pertama apa? Makna yang pertama adalah jangan jadikan panggilan Rasulullah itu sama seperti panggilan di antara kalian. Makna yang kedua apa? Makna yang kedua adalah jangan jadikan panggilan Rasulullah itu sama. Maksudnya kalau Rasulullah yang menyeru, memanggil kalian untuk melakukan sesuatu, maka wajib sami'na wa ata'na. Bukan seperti orang lain. Kalau orang lain yang menyeru, memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan kalian atau memerintahkan kalian untuk meninggalkan sesuatu, maka kalian bebas memiliki pilihan. Demikian ikhwan wa fillah kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa kama la yaliqu an taqula liwalidika dzil ubuwati diniyah ya tiniyah ya fulan aw ya walidi fulan fala yajmulu bika ma'a syekhika. Kemudian penulis mengatakan wa kama la yaliqu an taqula liwalidika dzil ubuwati at-tiniyah ya fulan. Penulis mengatakan wa kama la yaliqu, sebagaimana tidak yaliqu, tidak pantas an taqula liwalidika, tidak pantas engkau memanggil walidika, walid. Ma makna walid? Liwalidika. Ma makna walid? Sebagaimana tidak pantas engkau memanggil walid, walid itu artinya adalah ayah. Sebagaimana tidak pantas engkau memanggil ayahmu, tidak pantas engkau memanggil ayahmu dengan namanya langsung, maka begitu juga untuk gurumu. Sebagaimana engkau tidak pantas, tidak boleh memanggil ayahmu dengan namanya langsung, maka begitu juga untuk gurumu. Sebagaimana telah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa al-mudarris bimanzilatil walid. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa al-mudarris bimanzilatil walid. Guru itu kedudukannya seperti orang tua. Guru itu kedudukannya seperti orang tua. Makanya istri Nabi Muhammad disebut ummahatul mukminin. Artinya apa? Ibu orang-orang yang beriman. Aisyah umurnya berapa? Ketika Nabi Muhammad wafat. Masih 18 tahunan, masih belasan tahun. Tapi kok dipanggil ibu? Karena istri-istri Nabi itu adalah termasuk guru-guru orang-orang yang beriman juga. Aisyah salah satu perawi hadis terbanyak. Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian ikhwan wa fillah kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi sebagaimana enggak pantas kita manggil ayah kita dengan namanya langsung, ya beda kalau di luar negeri. Ya, kalau di luar negeri mereka manggil ayahnya dengan namanya John, Steve, William. John, I want to go to the school. Ya, manggil ibunya juga pakai namanya juga.
Siapa nama perempuan? Apa? Lisa. Bang Deddy ingatnya Lisa. Ya Lisa, would you please bring me the phone? Ya, pakai nama. Nih kita aja yang nggak belajar agama aja mungkin. Kok gini ya? Demikian ikhwan wa fillah. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal tazim tawqir al-majlis wa izhar as-sururi min ad-darsi wal ifadati bihi. Kemudian penulis mengatakan wal tazim tawqir al-majlisi dan iltazim. Iltazim itu artinya apa? Iltazim itu adalah lazimilah. Maksudnya jagalah. Tawqir al-majlisi. Jagalah kewibawaan majelis ilmu gurumu. Wa izharas sururi minad darsi dan izharas surur dan tampakkanlah as-surur. Apa makna as-surur? Tampakkanlah kebahagiaan di majelis ilmunya. Wal ifadati bihi dan tampakkanlah engkau mengambil faidah di majelisnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya walaupun antum udah 1000 kali mendengar faidah yang disampaikan oleh guru, tetap tampakkan seolah-olah itu adalah pertama kalinya engkau mendengar faidah tersebut. Jangan duduk di majelis ilmu gurumu terus engkau menampakkan sikap seolah-olah engkau gak senang. Apain nulis? Liatin aja. Mukanya apa? Abus ya, kalau bahasa Arabnya abus ya. Abasa wa tawalla, apa artinya abasa wa tawalla? Cemberut. Nah, mukanya cemberut, matanya tajam. Masam. Dan tampakkanlah as-surur, tampakkanlah kesenangan. Tsumma qala al-musannif wa idza badalaka khata'un min shaykhi aw wahamun fala yusqithu dzalika min 'ainik. Kemudian beliau mengatakan wa idza badalaka khata'un min shaykh, dan jika tampak khata', tampak kesalahan dari gurumu, fala yusqithu dzalika min 'ainika. Jika ada kesalahan gurumu, maka jangan sampai kesalahannya itu menjatuhkan gurumu dari ainik, dari matamu. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kalau ada salah gurumu, ya jangan sampai hanya gara-gara semut di ujung pulau kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Maksudnya apa? Adanya kesalahannya satu, tapi kebaikannya 1000. Tapi gara-gara kesalahan yang satu itu, udah, engkau langsung menjatuhkan kehormatan gurumu. Nah ini yang dimaksud oleh penulis. Jangan hanya kesalahan yang sepele, terus engkau langsung ilfil, langsung jatuh kehormatan gurumu, jangan. Tapi ini perlu kita jelaskan juga, kesalahan itu kan bermacam-macam. Ada kesalahan yang fatal, ada kesalahan yang enggak fatal, ada kesalahan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada kesalahan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya kalau kesalahan gurunya tidak meyakini Allah, ya ini jelaslah, maka tidak boleh menuntut ilmu dari dia. Tapi kalau kesalahannya apa? Kesalahannya cuma dia jarang senyum, Ustaz. Guru saya jarang senyum, atau guru saya agak keras, kurang lembut, Ustaz. Nah ini kan kesalahan-kesalahan yang tidak fatal.
Kesalahan yang masih sepele. Bahkan disebutkan ya ikhwanuddin, kalau ada dua pilihan, antum belajar ke guru yang akhlaknya bagus tapi ilmunya kurang, atau ke guru yang ilmunya bagus tapi akhlaknya kurang, antum pilih yang mana? Ada guru yang akhlaknya bagus tapi ilmunya kurang. Yang kedua, ilmunya bagus, akhlaknya kurang. Pilih yang mana? Tapi maksudnya di sini, Fan. Maksudnya di sini adalah akhlak yang kayak tadi ya, akhlak yang kayak tadi, yang kurang senyum atau kurang lembut atau kurang apa lagi? Kurang ramah misalnya, atau kurang jago cerita, kalau nggak ngajak cerita gitu, misalnya kalau antum lagi kumpul ya diam aja. Nah, maksudnya akhlak-akhlak kayak gini, bukan akhlak-akhlak yang fatal, misalnya tidak berakhlak kepada para sahabat, mencela para sahabat, nah, bukan yang kayak gini maksudnya. Tapi maksudnya adalah akhlak-akhlak yang seperti tadi. Nah, dia akhlaknya kurang di sini, tapi ilmunya bagus. Ilmu di sini adalah maksudnya misalnya mutkin, ilmu hadisnya mutkin, usul fikihnya mutkin, qawaid fikihnya mungkin, tapi akhlaknya kayak tadi. Yang kedua, akhlaknya bagus, wajahnya ceria, sering ngasih antum pinjaman, ramah, tapi nggak mungkin ilmu hadisnya. Belum bisa dia menentukan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, masih taklid sama si Albani misalnya. Nah, tuh pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang ilmunya bagus walaupun akhlaknya kurang. Ilmunya bagus walaupun akhlaknya kurang. Demikian ikhwan fillah, kaum muslimin wa muslimat rahimanallah wa iyyakum jami'an. Fa innahu sababun hirmanika min ilmihi. Nah ini, kalau hanya gara-gara masalah sepele, lihirmanika min ilmi, maka engkau akan haram, terhalang dari ilmunya. Kalau engkau menjauhi dirinya hanya gara-gara masalah sepele, chat ana nggak dibalas Ustaz, chat ana dibalas 1 minggu kemudian, nggak mau lagi anak ke majelisnya. Nah, kalau hanya gara-gara gini, maka engkau terhalangi dari ilmunya. Wa man alladhi yanju minal khata' saliman. Kata Syekh, wa man alladhi yanju minal khata'i saliman. Siapa yang bisa selamat dari kesalahan? Tidak ada yang bisa selamat dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Tidak ada ulama yang tidak salah. Semua ulama salah. Tidak ada ulama yang tidak salah. Pasti ada kesalahannya. Kalau dia nggak ada salah, dia bukan manusia. Wahdhar an tumarisa ma'ahu ma yujjiruhu wa minhu ma yusammihi al-muwalladuna harbul a'sabi bima'na intihani syekhi ala qudrati ilmiyati wa tahammuli. Kemudian Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah mengatakan, wahdhar an tumarisa ma'ahu ma yujjiruhu. Wahdhar, berhati-hatilah, an tumarisa ma'ahu ma yujjiruhu. Berhati-hatilah terhadap ma yujjiruhu, hal-hal yang bisa menyakiti hatinya. Wa minhu ma yusammihi al-muwalladun. Contohnya adalah sikap al-muwalladun. Sikap al-muwalladun. Jadi ada namanya sikap al-muwalladun, al-muwalladuna. Apa itu al-muwalladun? Al-muwalladun adalah harbul a'sabi. Harbul a'sabi. Apa itu harbul a'sabi? Harbun artinya adalah perang. Al-a'sab itu artinya adalah urat saraf. Perang urat saraf. Bima'na, maksudnya adalah imtihani syekh ala qudrati ilmiyati wa tahammuli. Maksudnya adalah imtihani syekh, menguji gurunya, ala qudrati ilmiyati wa tahammuli, menguji gurunya ala qudrati ilmiyati, menguji gurunya atas kapasitas ilmunya. Jadi muridnya menguji gurunya.
Maksudnya dia bertanya sebuah pertanyaan yang dia sudah mengetahui jawabannya. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengetes keilmuan gurunya. Kalau gurunya jawab yang berbeda dari yang dia ketahui, maka dia tanya lagi. Ustaz, apa hukumnya berwudu dengan bekas wudu Nabi? Apa hukumnya berwudu dengan bekas wudu Nabi? Dijawab gurunya, gini. Tapi Ustaz, kata Ustaz yang sana, jawabannya gini. Enggak, alasannya gini. Tapi gini. Ustaz, apa hukumnya sholat di bulan? Misalnya. Enggak bisa kita ke bulan. Itu Ustaz yang ke bulan. Konspirasi kata beliau. Gini, dia menguji-uji. Ini misalnya lagi majelis adab, ditanya, Ustaz, meninggal ayahnya, punya anak perempuan 2, nenek 1, cucunya 3. Berapa warisan cucunya, Ustaz? Dia majelis adab tapi nanya ilmu waris. Sementara ilmu waris itu, ikhwan, itu kan ya walaupun dia kadang seorang ustaz, dia kadang ya, yang kadang dia nggak khusus ke ilmu waris, kadang mungkin dia masih agak bisa bilang perlu lihat catatan dulu gitu misalnya. Menentukan berapa warisan cucu perempuannya, anak perempuannya, itu kan karena ada hitung-hitungannya. Ya, dia nanya hanya untuk sekedar mengetes ustadznya, perang urat saraf. Dia nanya hal yang sudah dia ketahui. Yang fungsinya untuk apa lagi? Antum sudah tahu jawaban. Kecuali antum ragu. Kalau antum ragu, oke lah tanya. Atau sebagaimana hadis Jibril, antum bertanya sebuah pertanyaan yang antum sudah ketahui. Antum bertanya sebuah pertanyaan yang sudah antum ketahui, tapi tujuannya untuk mengajari teman antum. Ini boleh. Antum bertanya pertanyaan yang sudah antum ketahui jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah. Ikhwan fillah, kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Pertama, ana mau mengkoreksi bahwa tadi ana salah ya. Yang benar adalah surah An-Nur, bukan surah Al-Furqan. Yang benar adalah surah An-Nur yang ayat ke-63 dari surah Al-Furqan. Tadi yang bilang Al-Furqan, yang benar adalah ayat 63 dari surah An-Nur. Nah, ayat 63 dari surah An-Nur, bukan Al-Furqan. An-Nur bukan Al-Furqan. Nah, ikhwan fillah, kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Tadi kita sampai pada perkataan penulis, yaitu jangan bertanya hanya untuk sekedar mengetes. Jangan bertanya hanya untuk sekedar menguji gurunya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, wa idza bada laka al-intiqalu ila syai' akhar fasta'dhinhu bidzalik fa innahu ad'a li hurmatihi wa amlaq li qalbihi fi mahabbatika wal 'athfi 'alaik. Kemudian Syekh Bakar mengatakan, wa idza badalaka al-intiqalu ila syai' akhar. Syekh Bakar mengatakan, dan jika engkau ingin berpindah kepada guru yang lain, dan jika engkau ingin berpindah kepada guru yang lain,
fasta'dzinhu bidzalik, maka mintalah izinnya. Maka mintalah izinnya. Jadi di sini Syekh mengatakan jika engkau ingin berguru kepada guru yang lain, maka mintalah izinnya. Demikian ya ikhwan. Jika engkau ingin berguru kepada guru yang lain, maka minta izinnya. Nah, kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kenapa kita harus minta izin? Karena bisa jadi kemungkinan guru yang baru itu ternyata memiliki penyimpangan. Guru yang baru itu ternyata memiliki penyimpangan. Jadi ketika kita meminta izin, kita katakan, ya Syekh, saya ingin berguru kepada Ustadz Fulan. Ya Ustadz, saya ingin berguru kepada Ustadz Fulan. Maka kalau dia memiliki penyimpangan yang kita tidak ketahui, maka guru kita bisa memperingatkan kita. Guru kita bisa memperingatkan kita. Jangan berguru dengan si fulan. Dia memiliki penyimpangan. Ini diantara alasannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena bisa jadi kita tidak mengetahui penyimpangan guru tersebut. Karena bisa jadi kita tidak mengetahui penyimpangan guru tersebut. Tsumma qala al-musannif ila akhir jumlatin min al-adabi ya'rifuha bit-tab'i kullu muwafaq mubarak wa fa'ni haqqi shaykhika fi abawatihi ad-diniyah aw ma tusammihi ba'dul qawanin bismi ar-ridha' al-adabi wa tasmiyatu ba'dil ulama lahu al-ubuwatu ad-diniyah al-yaq wa tarku ansab. Kemudian Syekh mengatakan ila akhir jumlatin minal adab, begitulah seterusnya dari adab-adab murid kepada gurunya. Ya'rifuha bit-tab'i kullu muwaffiq mubarak. Adab-adab yang diketahui oleh orang-orang yang diberi taufik. Adab-adab yang diketahui oleh orang-orang yang diberkahi. Wafa'an li haqqi syekhika, untuk menunaikan hak gurumu. Fi abawatihi ad-diniyah, untuk menunaikan hak gurumu yang merupakan orang tuamu di dalam agama. Aw ma tusammihi ba'dul qawanin bismi ridha' al-adabi, atau sebagian ulama mengistilahkan dengan ar-ridha' al-adabi, persusuan dalam adab, persusuan dalam adab. Wa tasmiyatu ba'dil ulama lahu al-abawatu ad-dini al-yaq, istilah yang lebih baik adalah orang tua di dalam agama. Istilah yang lebih baik adalah orang tua di dalam agama. Wa'lam annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunu an-najahu wal falah wa biqadri al-fawti yakunu min alamatil ikhfa'. Wa'lam, ketahuilah, annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunu najah wal falah. Biqadri ri'ayati hurmatihi, dengan kadar, semakin tinggi kadar penghormatanmu kepada gurumu, maka semakin tinggi keberhasilanmu dan keberuntunganmu. Semakin rendah penghormatanmu kepada gurumu, maka itu adalah tanda alamatil ikhfa, tanda kehancuran, tanda kegagalan. Semakin tinggi kadar penghormatanmu kepada gurumu, maka semakin tinggi keberhasilanmu.
semakin diberkahi keilmuanmu dan semakin rendah penghormatanmu kepada gurumu, maka itu tanda kegagalan. Tanbihun muhimmun, peringatan yang penting. U'idzuka billahi min sani'il a'ajil wat turqiyah wal mubtadi'ah al khalafiyah min al khudu'i al kharij an adab asy-syar'i min lahsil aidi wa taqbil al aqtaf wal qabd 'ala al yamin bil yamin wash shimal 'inda as-salam ka hali tawaddud al kibar lil atfal wal inhina'i 'inda as-salam واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. Kemudian Syekh memperingatkan, u'idzuka billahi min sani'il a'ajil, aku berlindung kepada Allah, atau aku meminta perlindungan kepada Allah untukmu, min sani'il a'ajil, dari apa? Dari perbuatan orang-orang a'ajim. A'ajim itu adalah orang-orang non-Arab. Wat turuqiyah, dan dari kebiasaan orang-orang sufi. Wal mubtadi'ah, dan kebiasaan orang-orang ahli bid'ah. Min al-khudu'il kharij an adab syar'i, yang mana orang-orang non-Arab, orang-orang sufi, orang-orang ahli bid'ah, mereka keluar dari adab-adab syar'i. Mereka keluar dari adab-adab syar'i. Min lahsil aidi, menjilat tangan gurunya. Wa taqbilil aktafi, mencium tangan gurunya. Wal qabdi 'alal yamini bil yamini wasyimali 'inda salam, menyalami gurunya dengan dua tangan. Kahali tawaddul kibari lil atfal wa in hina'i 'inda salam wasti'mali alfaziz zahwa al mutakhadhilah. Contoh yang lain, mereka memanggil gurunya dengan sayyidi, maulaya. Sayyidi itu artinya adalah tuanku. Dia memanggil gurunya dengan tuanku. Maulaya, penolongku, wa nahwiha, dan lafaz-lafaz yang lain. Min alfazil khadami wal abid, yang lafaz atau kata-kata yang berkonotasi penghambaan. Ya, jadi di sini maksudnya Syekh memperingatkan, jangan ikuti adabnya orang-orang sufi, orang-orang ahli bid'ah yang mana mereka terlalu gulu, terlalu berlebihan kepada gurunya. Minum air cucian kaki gurunya, tunduk, harus jalan jongkok depan gurunya, hormat, cium tangan sampai ruku. Nah, ini ditanbih oleh Syekh di sini. Ini tidak benar. Tapi ikhwan, di sini Syekh Bakar mengatakan mencium takbilil aktaf, mencium tangan guru. Nah, ini dikritisi atau dikoreksi oleh Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin bahwa enggak masalah sebenarnya mencium tangan guru. Mencium jidatnya pun enggak masalah. Kalau di Nabawi, di Mekah, Madinah, itu biasa. Murid-muridnya itu setelah selesai kajian, kadang ada yang mencium kepala syekhnya. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu muridnya. Tapi biasa yang melakukan ini adalah murid yang bukan murid. Jadi di Madinah, di Mekah itu ada halaqah ilmu, dan itu terbuka untuk umum. Tapi ada dua tipe murid. Ada murid yang dia memang datang dari negara lain atau dari kota lain, memang belajar fokus untuk menuntut ilmu. Tiap hari datang ke Nabawi, ke Haram, ke majelis syekhnya itu untuk menuntut ilmu. Tapi ada juga kadang
orang-orang yang dia berhaji, dia umroh, berkesempatan atau mengambil kesempatan untuk duduk di majelis ilmu syekh tersebut. Ketika dia umroh, mengambil kesempatan, duduklah dulu sini. Orang-orang tua biasanya udah tua, bahkan lebih tua dari syekhnya kadang. Nah, ketika selesai kajian, selesai majelis ilmu, biasa dia mau diciumnya kepala syekhnya. Dia nggak mau dicium lagi. Boleh-boleh aja. Ada syekh yang ngasih kepalanya untuk dicium, jidatnya dicium. Ada yang dia nggak nolak, ada yang dia nolak. Beda-beda syekhnya. Jadi maksudnya di sini nggak apa-apa mencium tangan guru, dikoreksi atau dibenarkan oleh Syekh Utsaimin, tidak apa-apa mencium tangan guru, tapi dengan syarat jangan sampai ruku. Ciumnya sampai ruku gini nggak boleh ya. Cium tangan aja. Cium tangan. Dengan syarat jangan sampai ruku. Kemudian di sini juga beliau mentanbih contoh yang lain, misalnya memanggil gurunya dengan sayyidi. Sayyidi itu artinya adalah tuanku, maulaya, waliku, penolongku. Nah, ini tidak boleh. Ya, cukup guru syekh, ustadzi, syekhi, cukup kita ya. Enggak perlu sampai sayyidi, rabbi, apalagi sampai rabbi. Jangan. Tidak boleh. Dan ini juga ikhwan, ada juga kalau antum punya teman namanya Abdi, kalau antum punya teman yang bernama Abdi, jangan panggil Abdi. Abdi itu apa artinya? Abdi, hambaku. Abdi, hambaku. Ini diperingatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Kitab Tauhid. Jadi panggil apa, Ustaz? Ya tambahkan aja domirha. Abdi itu hambanya. Nah, kalau ada hanya abdi, itu artinya adalah hambanya. Hamba siapa? Hamba Allah. Tapi kalau abdi, hambaku. Abdi. Hambaku. Abdi. Itu yang lebih baik ya. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Nah, demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Sekali lagi di sini Syekh memperingatkan agar tidak mengikuti gayanya orang-orang sufi, ahlul bid'ah yang mereka terlalu berlebihan dalam beradab kepada gurunya sampai menunduk, sujud, ruku di depan gurunya, atau memanggil gurunya dengan sayyidi, maulaya, rabbi. Nah, di sini diperingatkan oleh beliau. Tapi ada koreksian dari Syekh Utsaimin terkait mencium tangan. Itu sebenarnya kata Syekh Utsaimin boleh-boleh aja, dengan syarat tidak ruku. Bahkan kalau kebiasaan orang-orang Arab Saudi bukan cium tangan. Kalau cium tangan itu kebiasaan orang Indonesia. Kalau kebiasaan orang Arab itu cium jidat ya, cium kepalanya. Nah, demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin wa muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jika ada yang ingin dikoreksi, ditanyakan, falyatafadhal.
Sudah ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita di setiap amal dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki istiqamah kepada kita sampai akhir hayat. Allahumma rzuqna al-istiqamah 'ala al-islam wa sunnah ila nihayatil hayah. Semoga Allah Subhanahu